Kita hidup di era di mana hampir semua aktivitas bergantung pada internet, mulai dari komunikasi, belanja, sampai layanan keuangan. Bahkan jumlah pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 200 juta orang. Nah, kondisi ini membuat perusahaan harus bisa beradaptasi bukan cuma dari sisi teknologi, tapi juga dari cara mereka menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Disinilah peran Telkom menjadi menarik. Karena sebagai penyedia infrastruktur digital, Telkom punya posisi paling penting dalam ekosistem ini. Jadi pertanyaannya, apakah Telkom masih layak untuk dijadikan pilihan investasi di tengah perubahan ini? PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang, Telkom bukan cuma jual sinyal atau internet saja. Mereka punya banyak lini bisnis, mulai dari Telkom buat layanan seluler, IndiHome buat internet rumah, sampai data center dan cloud yang lagi berkembang cepat. Memang, sampai hari ini, pendapatan terbesar masih dari layanan internet. Tapi yang menarik, Telkom mulai pelan-pelan menggeser fokus ke bisnis digital. Kenapa? Karena di masa depan justru di situ sumber pertumbuhan terbesar. Ditambah lagi, Telkom punya keunggulan yang kuat, jaringan yang luas, pelanggan yang banyak, dan didukung pemerintah. Secara posisi, mereka masih jadi pemain paling kuat di industri. Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan konsumsi data. Sekarang hampir semua orang butuh internet, maka permintaan data terus naik setiap tahun. Di sisi lain muncul juga peluang baru seperti cloud dan data center. Tapi industrinya juga gak mudah, persaingan ketat, harga ditekan, bahkan ada pemain baru seperti Starlink. Jadi perusahaan di industri juga harus benar-benar adaptif dan kalau mau tetap bertahan. Secara umum, kinerja keuangan PT Telkom Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatannya memang masih naik, tapi tidak terlalu cepat. Laba juga mulai tertekan, terutama karena Telkom lagi banyak investasi di bisnis digital. Tapi ini bukan berarti jelek ya, justru ini tanda mereka lagi bangun fondasi untuk masa depan. Yang menarik, margin EBITDA mereka masih di sekitar 50%, artinya operasionalnya masih efisien. Dari sisi rasio juga, Telkom masih lebih baik dibanding rata-rata industri yang masih aman. Profitabilitas juga masih kuat, dan yang sering dilupakan, ESG mereka juga berdampak nyata. Misalnya efisiensi energi yang bantu tertekan biaya. Jadi bisa dibilang Telkom lagi fase transisi agar tertekan sekarang, tapi punya potensi ke depan. Berdasarkan hasil analisis valuasi, saham PT Telkom Indonesia saat ini berada dalam kondisi undervalue. Kalau dibandingkan dengan nilai wajarnya, harga sekarang itu masih lebih murah, baik dari EBITDA, PERS maupun DCF. Semuanya menunjukkan hal yang sama, artinya pasar saat ini belum sepenuhnya menghargai potensi Telkom. Padahal kalau transformasi digital mulai berhasil, harga sahamnya punya peluang untuk naik. Berdasarkan keseluruhan analisis, PT Telkom Indonesia memiliki prospek investasi yang menarik dalam jangka menengah hingga panjang. Kalau disimpulkan, Telkom ini punya komunikasi yang jarang, fundamentalnya kuat, dividen juga tinggi, dan masih punya peluang growth dari bisnis digital. Selain itu, mereka juga punya strategi yang jelas dan mulai serius di ESG. Jadi bukan cuma stabil, tapi juga punya arah ke depan. Itulah yang membuat Telkom menarik untuk investasi. Namun demikian, terdapat beberapa resiko yang perlu diperhatikan dalam investasi pada PT Telkom Indonesia. Resiko itu tetap ada dan penting untuk disadari, mulai dari ancaman serangan cyber, persaingan yang makin ketat, sampai masuknya pemain baru seperti Starlink. Selain itu, strategi seperti spin-off juga punya resiko kalau tidak berjalan sesuai rencana. Jadi meskipun prospek bagus, tetap perlu dilihat dengan hati-hati. Sebagai kesimpulan, PT Telkom Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui transformasi digital dan penerapan ESG. Memang, dalam jangka pendek ada tekanan, tapi kalau dilihat lebih jauh, Telkom punya posisi yang kuat dan arah yang jelas. Dengan kombinasi stabilitas dan potensi pertumbuhan, Telkom masih layak untuk dipertimbangkan sebagai pilihan investasi. Terima kasih, selesai.